kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing tentang bagaimana cara citasi atau untuk PTK, PTK ataupun penelitian lain lah, ataupun artikel ataupun bentuk tulisan lain yang sifatnya itu melakukan citasi. Nah, ini sangat membantu sekali aplikasi ini, dimana ketika kita membuat daftar pustaka itu kalau kita melakukan secara manual itu sangat merepotkan sekali. Jadi saya mencoba sharing untuk membantu memudahkan dalam pembuatan daftar pustaka, terutama karena kesulitannya di situ daftar pustaka. Nah, aplikasi yang kita gunakan ini adalah aplikasi Mendeley. Jadi Mendeley ini pastikan Bapak Ibu semua menginstal yang namanya Mendeley ini. Nah, ini saya buka dulu Mendeley ini. Ini nanti tinggal dicari melalui browser yang Bapak Ibu punya, baik itu melalui Chrome ataupun Mozilla. Nanti cari saja yang tulisannya Mendeley ya. Mendeley nanti diinstal, terus kemudian nanti ada permintaan pembuatan akun, sehingga Bapak Ibu bisa mendaftarkan melalui dengan menggunakan email yang Bapak Ibu punyai. Itu persyaratan utamanya dulu. Untuk kesempatan kali ini saya tidak membagikan atau tidak sharing tentang cara installnya. Nanti Bapak Ibu bisa download dulu, terus kemudian nanti di situ mudah kok, download, kemudian nanti Bapak Ibu masukkan email yang dipunyai, kemudian daftar akun itu. Kalau sudah, nanti bentuknya tidak seperti ini semuanya kosong. Nah, kebetulan ini saya sudah mengisinya, sehingga nanti Bapak Ibu juga bisa mencarinya melalui beberapa jurnal-jurnal yang baik itu nasional maupun internasional. Nanti di download, kemudian dimasukkan. Caranya ini di add ataupun lewat ini juga bisa add file. Nah, misalkan kita kita buka artikel tentang keaktifan, misalkan belajar. Iya, maaf. Kata kunci untuk mencari artikel itu biasanya lebih mudah jika kita menggunakan ditambah PDF. Jadi itu PDF nanti tidak seperti ini, tidak plagiat bab 3 bab 2, tapi yang full ya, yang full yang sudah masuk jurnal. Misalkan kita buka yang ini. Misalkan kalau ResearchGate ini dia tidak open source, sehingga kita susah masuknya. Kita cari yang sifatnya dia itu open saja. Nah, ini nih contoh ya. Ini misalkan ada PDF seperti ini, bisa Bapak Ibu download karena sifatnya terbuka. Kemudian ciri-ciri, ini skripsi, berarti tidak bisa kita gunakan untuk untuk ya, tergantung juga sih ya, tergantung bagaimana tim penilai sebetulnya, tetapi yang kalau saya tidak saya pakai ini. Nah, misalkan yang cari yang lain lah, kita cari yang lain. Misalkan kita simpan di contoh ini, saya punya beberapa contoh lah referensi khusus, kita masukkan simpan guys. Nah, kita simpan ini, saya punya referensi banyak, bukan banyak lah, lumayan, tapi Bapak Ibu sebaiknya melengkapinya dulu. Ini tadi keaktifan ya, kita namai saja, kemudian kita buka
Mendeley-nya, kita add file ya, add filenya, terus kemudian kita cari yang tadi. Ini kan datanya di referensi tadi, kita cari filenya, kita masukkan. Ini tadi saya menulis keaktifan baru ini. Nah, kita masukkan open ya, dia otomatis masuk di sini. Kemudian setelah itu, kalau kita misalkan sudah masuk di sini, kita buka. Nah, ini kebetulan misalkan saja kalau kita membuka yang ini misalkan ya, ini jurnalnya pastikan itu ada di jurnal, terus kemudian doi, kemudian nah inilah contohnya saya buka ya. Nah, ini ada volumenya, ada nomornya. Nah, itu bisa kita citasi karena kita sifatnya kan juga nanti mencantumkan di dalam referensi. Nah, untuk kemudian untuk yang selanjutnya, setelah kita mendapatkan data di Mendeley itu, kita buka file, kita buka Word untuk membuat citasi. Misalkan ini saya contohkan saja, misalkan kalau kita mau citasi yang ini misalkan ya, misalkan ini kita copy, ini bukan, kita tinggal misalkan, ini saya tidak membahas tentang tidak membahas tentang bagaimana cara citasi yang benar, tetapi untuk kali ini saya hanya memberikan contoh tentang bagaimana cara kita menggunakan Mendeley untuk citasi, untuk keperluan citasi atau untuk mempermudah citasinya. Kita copy saja, copy misalkan ini, kita copy, kita masukkan di sini. Ini kalau seperti ini biasanya kan di belakang sini. Kalau yang menurut ini, nah itu. Nah, untuk ini penulisannya juga saya tidak itu sesuai dengan kaidah yang sudah Bapak Ibu ketahui. Saya sekali lagi saya hanya memberikan atau men-share tentang penggunaan Mendeley ini. Nah, kita kalau citasi seperti ini bagaimana? Nah, kita koneksikan dulu antara word ini dengan Mendeley tadi. Caranya bagaimana? Kita klik reference. Di sini kalau Mendeley-nya itu sudah kita sinkronkan, sinkronannya itu di tool ini ya. Mendeley-nya kita klik tool, kemudian di sini ada install MS Word plugin. Kalau ini saya sudah menginstalnya, jadi di sini ketahuan uninstall. Jadi kalau sudah kalau ini sudah menjadi install, menjadi uninstall berarti di dalam web Bapak Ibu itu sudah connect atau sudah menjadi plugin ya. Ini saya sudah, makanya di sini di referensi ini ada logo Mendeley ini. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mensitasi ini? Ini misalkan pendapat ini kita citasi, kemudian kita tinggal kita mau menulis belakangnya itu kan, di belakangnya ini kan ada biasanya. Nah, kita langsung melanjutkan. Jika kita ingin mensitasi ini, kita langsung insert citation, citasi ya. Kita go to Mendeley. Kita tadi kan ambil di sini. Nah, ini kan. Nah, setelah itu kita klik ini site. Iya, ini langsung keluar sumber yang kita jadikan citasi tadi, referensinya itu sudah muncul. Oke, kita lanjut lagi. Misalkan ini saya mau lagi go to Mendeley, misalkan saya ambil yang misalkan yang inilah ya. Iya, kita misalkan ambil buku e-book misalkan. Ini kita coba kata-kata ini kita klik misalkan. Copy, kita tampil di sini.
Sudah masuk, kemudian kita tinggal citasi saja. Kita go to Mendeley. Tadi yang diambil kan ini. Pastikan ketika Anda citasi itu posisinya langsung saja, jadi satu-satu. Untuk mempermudah, jadi nanti tidak bingung. Kita tidak bingung. Sekali lagi kita klik yang tanda apostrof ini. Kok apostrof? T2 ya. Tanda kutip site. Klik langsung keluar ini kan. Nah, tujuannya apa? Ini kan mudah kita ketik, kita tuliskan ringan yang untuk yang ini. Tetapi kelebihannya nanti ketika kita membuat yang namanya daftar pustaka. Ketika kita membuat daftar pustaka, ini kalau cuma 2 sih ringan. Tapi kalau misalkan kita citasinya ada berapa lah, 30, 40, 50, itu nanti kan membutuhkan banyak sekali waktu. Nah, dengan Mendeley ini Bapak Ibu bisa mudah. Jadi penulisan PTK yang semula itu menjadi sebuah momok menakutkan, untuk saat ini saya pastikan bahwa semuanya akan mudah dan enak. Nah, ini kita langsung setelah tadi kita citasi selesai, coba kita satu lagi ya, biar ketiga ini. Kita satu lagi, coba kita insert citasi, go to Mendeley, kita mau ambil yang misalkan ini, misalkan di sini kita ambil kata-kata di ya ini ya, kita ambil misalkan tekan di sini. Misalkan kalau ini yang posisinya di depan bagaimana? Ini kan biasanya kan di belakang. Nah, yang di depan ini bagaimana? Ya tidak apa-apa, ini kita citasi go to Mendeley tadi kan di sini. Nah, kita langsung ini juga bisa tik, pastikan tempatnya sama. Nah, ini kan biasanya menurut ini sedikit ya, sedikit saya singgung. Menurut misalkan ini kan penulisannya kan tidak betul. Nah, kita ubah saja menurut Setianingsih. Biasanya kan seperti ini. Nah, ini sekali lagi saya tidak mengajari tentang hal ini, tetapi manakala Bapak Ibu menemukan posisi seperti ini, tidak masalah, kita keep manual. Ya, kita keep, tidak apa, nanti daftar pustaka muncul. Kita coba sekarang kita masukkan ke dalam daftar pustaka. Misalkan kita langsung saja insert ini. Seperti Aladin memanggil Om Jin. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Jangan terkejut dulu, kita lihat lagi. Menulis daftar pustaka semudah kita memanggil Aladin memanggil Om Jin, semudah itu. Jadi ketika kita mau menulis daftar pustaka, kita tinggal insert bibliografi ini. Dari semua yang kita citasi dari atas ini, semuanya akan masuk dalam daftar pustaka tanpa tertinggal kelebihan ataupun kekurangan. Itu kelebihan dari kita menggunakan Mendeley ini. Kalau kita menulis manual kan biasanya kita kesulitan. Nah, kemudian kalau misalkan kita datanya dari buku cetak, bisa kita siasati dengan cara kita scan bukunya, sebagian yang kita ambil lah, yang kita ambil kemudian kita masukkan ke Mendeley ini. Kemudian nanti judul berikutnya loh, judul buku, kemudian misalkan kalau e-booknya itu misalkan buku nih, misalkan ini book, kita tuliskan judulnya, kita edit di sini. Selama penulisannya itu betul, maka citasinya berikut daftar pustakanya juga akan betul. Walaupun itu hanya sebagian buku, ini ada pilihan kok.
book section ataupun book ataupun artikel. Ada ini newspaper juga ada, jurnal artikelnya juga ada pilihannya di sini. Jadi Bapak Ibu bebas. Yang penting nanti penulisannya ini penulisnya, terus penerbitnya. Kalau buku, kalau misalkan artikel berarti di situ ada jurnal dan lain sebagainya. Doi itu pastikan semuanya sudah benar. Dan di sini nanti juga pasti akan benar seperti itu. Tinggal kita klik. Di sini tadi kan untuk penulisan ini juga kan otomatis semua ya. Untuk tinggal kita tidak usah mencari siapa tadi namanya. Tidak, tapi sudah terrecord di sini, kita tinggal klik. Kita lanjutkan untuk ke daftar pustaka. Sekali lagi perhatikan bahwa kita membuat daftar pustaka hanya dengan mengklik insert bibliografi di kolom preference ini, di menu preference. Semudah itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana penulisannya? Penulisannya itu kan memang ada aturan. Nah, di sini memang perlu untuk melakukan perubahan sedikit, misal penyesuaian sesuai dengan arahan ataupun kaidah di dalam penulisan daftar pustaka itu sendiri. Misalkan kalau kali ini penulisan jurnalnya sudah oke, sudah cocok kalau dengan tim penilai yang saya ketahui. Tapi kalau Bapak Ibu nanti punya pendapat yang lain ya silahkan disesuaikan. Tapi Bapak Ibu akan mudah ketika Bapak Ibu menggunakan Mendeley ini. Karena apa? Ya itu tadi, kita tinggal klik seperti itu. Jadi citasi kita tidak akan terlewat dan juga tidak akan kelebihan. Nah, pastikan semua jurnal atau artikel yang kita gunakan, kita punya lah, kita punya datanya, sehingga nanti Bapak Ibu juga tidak akan merasa malas lagi terhadap karya tulis ataupun penelitian seperti itu. Kemudian momok yang berikutnya ini saya mulai dari belakang dulu ya. Nanti kalau misalkan kurang jelas bisa diputar ulang lagi untuk videonya. Terus kemudian ini saya yang momok yang berikutnya yaitu tentang pembuatan daftar isi. Untuk pembuatan daftar isi insya Allah akan saya buatkan video tutorial berikutnya. Itu juga hampir sama dengan kita mengklik daftar pustaka ini, hampir sama dalam artian kita tinggal panggil Om Jin. Kita tinggal panggil Om Jin, kita klik langsung jadi. Momok di dalam penulisan itu menurut saya memang di dalam daftar isi berikut daftar pustaka, tetapi kalau daftar isi itu kita tidak membutuhkan aplikasi lain atau plugin. Di dalam Word sendiri sudah disediakan fasilitas itu. Tetapi nanti untuk lebih rincinya biar saya persiapkan dulu untuk karena di situ ada pengaturannya, memang agak ribet sedikit sih. Agak ribet sedikit di awal, tetapi itu kan akan sangat mempermudah sekali. Dimana nanti daftar isi itu kan biasanya kita kalau mau menambah atau mengurangi itu kalau pakai manual itu kita malas. Karena apa? Kita akan merubah semuanya total berikut di daftar isi itu. Tetapi kalau kita menggunakan yang otomatis di dalam Word itu, kita tidak takut lagi untuk menambah, mengurangi, mengedit, ataupun misalkan kata-katanya tidak tepat, kita bolehlah kita tambah, kita kurangi. Walaupun nanti halamannya itu berubah, tetapi enak saja nanti karena kita bisa update untuk daftar isinya. Sekilas ini saya berikan contoh saja dulu. Ini ya Bapak Ibu, untuk daftar isi saya tidak menulis halaman judul ini, tapi saya tinggal klik
melalui ini saja ya. Kita coba, nanti untuk lebih jelasnya akan saya buatkan video berikutnya saja, tetapi ini sekilas saja, sekilas untuk memberikan gambaran. Bab 2 misalkan ini bab 3 ya, ini kita pakainya heading gitu loh. Nah, bab 1 ini kita heading 1, bab 2 ini juga heading 2. Ini biasa kita setting dulu, ini misalnya 12 Time New Roman misalkan. Terus ini bab hurufnya besar semua. Bab 1 warnanya kita buat hitam. Ini yang bab 2 ini tidak usah kita klik, tetapi kita tinggal begini, format painter, kemudian kita klik di sini. Nah, format painter kita klikkan di sini. Nah, ini berarti heading 1, ini heading 1. Terus kemudian ini misalkan ini kita buat heading 2. Buat heading 2. Ya. Kemudian yang ini heading 2 ya. Heading 2. Kemudian dan yang ini heading 2. Nanti untuk urusan apa penulisan nanti ditata ya, di setting sendiri. Ini saya sebatas contoh saja. Ini kita buat heading 1 biar ini nanti daftar pustaka ini sama dengan bab 1. Karena ini cuma satu halaman, nanti pasti hanya satu, jadi ini saya turunkan saja biar jadi 2 halaman. Kita tinggal mengisi, misalkan di sini di depan ini kita isikan daftar isi di sini. Daftar isi. Kita tinggal masuk di kolom referensi ini, reference lagi. Nah, kalau tadi kita pakai insert citation, kalau ini kita pakai ini, table of content. Nah, di sini ada heading 1, heading 2, heading 3. Otomatis tabel kita klik. Oke kan? Ini sudah masuk semua yang kita klik tadi. Untuk headingnya tadi sudah masuk kan? Daftar pustaka di halaman 2. Misalkan kalau kita coba, nah ini kan menjadi 3 halaman. 3 buat saya buat 3. Biar 3 ini loh. Nah, ini kan ada perubahan berarti. Nah, di sini kita tinggal klik update tabel, otomatis dia jadi 3. Ini jadi 2. Misalkan ini kita buat yang bab 3 ini di halaman 2. Daftar pustaka ini kan berarti di halaman 4 kan, berarti ini kan berarti ada perubahan. Tidak problem, kita update saja. Bentar, kita update page only, update entry tabel, update page number only, atau perubahan tabelnya page saja berubah. Ini sudah nomor, ini yang saya katakan Om Jin tadi. Jadi kita mudah, sangat mudah. Itu pertama tadi tentang pembuatan melalui Mendeley, yang kedua adalah tentang cara membuat daftar isi. Kurang lebih seperti itulah Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu kurang jelas, mohon berikan komen, nanti akan saya buatkan video yang untuk daftar isi. Jadi saya untuk lebih jelasnya nanti bisa diulangi untuk headingnya tadi. Kunci poinnya di sini. Yang untuk daftar isi poinnya di sini. Kalau yang untuk Mendeley tadi poinnya di citasi ini.
yang penting sudah terkoneksi lah. Seperti itu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Saya juga men-share ini karena merasa ini penting, biar nanti kita tidak malas untuk menulis lah, seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.